Karena ini masih sabat, karena ini adalah sabat gadol, maka saya mengucapkan sabat shalom buat kita semua. Puji Tuhan kita bisa datang memenuhi panggilan sabat pada hari ini. Dan saya undang untuk Ibu Gembala untuk dapat menyalakan 2 buah lilin hari raya. Puji nama Tuhan, kita hari ini memasuki hari raya Sabat Gadol dan kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki gerbang Tuhan, memasuki hari raya Seder Pesak dan juga memasuki hari raya Roti Tidak Beragi Hamatsah. Kita semua untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Come into His presence with thanksgiving. Masuk hadirat, bersujud Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya, nama Yahweh, nama segala nama. Come into His presence. Everybody now. To His presence with thanksgiving in your heart, and give Him praise, and give Him praise. Come into His presence with thanksgiving in your heart, and give Him praise, and give Him praise. Give glory and honor and power unto Him, Yahweh, the name above all name. Come into His presence. Come into His presence with thanksgiving in your heart, and give Him praise, and give Him praise. Come into His presence with thanksgiving in your heart, and give Him praise, and give Him praise. Give glory and honor and power unto Him, Yahweh, the name above all name. Give glory, give glory and honor and power unto Him, Yahweh, the name above all name. Give glory, give glory, give glory and honor and power unto Him, Yahweh, the name above all name. Yahweh, Yahweh, the name above all name. Haleluya. Ada sukacita hanya kepada Tuhan Yahweh. Segala kemuliaan, kehormatan dan kuasa, karena Tuhan Yahweh yang layak dipuji, disembah, ditinggikan sampai selama-lamanya. Saya persilakan Bapak Gembala untuk dapat menyalakan menorah.
buat kita pada sore hari ini. Jika karena sabar Engkau membalikan kakimu dari melakukan apa yang Engkau sukai pada hari kudusku, dan menyebut Sabat sebagai kesenangan yang dimuliakan bagi kekudusan Tuhan Yahweh. Dan Engkau memuliakannya dengan tidak melakukan jalanmu sendiri, tanpa mencari kesenanganmu sendiri, atau membicarakan perkataanmu. Maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Tuhan Yahweh, dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakub leluhurmu, sebab mulut Tuhan Yahweh telah berfirman. Amin. Kudus Abi Yahweh, sebab berkuasa sekalian. Haleluya, haleluya. Israel, Abi Yahweh, tiada Tuhan selain Tuhan Yahweh, yang Maha Kuasa, yang Maha Mulia, yang Maha Kudus, Maha Besar, Maha Tinggi, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Tahu, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Penyambut, Tuhan yang Esa, kekal selama-lamanya, tiada duanya. Haleluya, amin. Berhati Tuhan Yahweh, dalam siku berkosiku, Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan, di 14 Nisan Tuhan, kami merayakan Pesak ya Bapa Yahweh yang mulia. Berkenanlah Engkau Tuhan, layakkan kami Bapa Yahweh Maha Mulia. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Kuduskan kami dengan dabar-Mu Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Hamba membawa anak domba Paskah yang tersekali, Yesus Hamasi. Bapa Yahweh yang Maha Mulia, segala darah yang tertumpah terpercik atas kami, atas sumpah-Mu ya Bapa, menutupi segala dosa pelanggaran kami, yang melayakkan kami Tuhan untuk memuji-muji, memuliakan Engkau Bapa Yahweh Maha Kudus.
Pertolongan kami datang di dalam nama Tuhan Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Mentabiskan ibadah Syabat Gadol, ibadah Hari Raya Pesak ini Bapa. Demi namamu yang Maha Kudus. Bizem Yesus Masih Adon Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk sampai. Kami sungguh bersyukur kami masih diperkenankan untuk mengikuti acara Seder Pesak pada hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau masih memperkenankan kami masih ada sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang begitu besar akan dunia ini, akan hidup kami. Sehingga Kau berikan putra-Mu yang tunggal, putusan-Mu yang taat sampai mati, Yeshua HaMashiach. Dan kami percaya kepada Engkau ya Tuhan Yahweh, yang sudah mengutus putra-Mu datang ke dunia untuk menebus hidup kami dan membayar lunas hutang dosa kami. Dan kami tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terjadilah kesembuhan, pemulihan oleh bilur-bilur Yesus, anak domba Paskah, anak domba Pesak itu, sanggup memulihkan Ibu Lisi Hombing yang saat ini terbaring lemah, sanggup menyembuhkan, mengangkat sakit penyakit Ibu Lisi Hombing dengan kuasa-Mu, dengan tangan-Mu yang ajaib. Sanggup mengangkat segala sakit penyakit Bapak Daniel Subowo demi nama Yahweh yang dahsyat, demi nama Yahweh yang hidup. Tuhan, kami mau percaya sekalipun kami berada di tempat ini, kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu sempurna atas anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Juga untuk Mami Wida, demi nama Yahweh dahsyat, demi nama Yahweh yang hidup, Engkau sanggup mengangkat segala sakit penyakitnya ya Tuhan. Engkau yang membuat dia menang dan semangat dan bangkit dengan kuasa nama Yahweh yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Kikoah Elohai haolam at kinatan et bno yekido laman lo yawan kohamamimbo elainka kaye olam Kiko aham Eloha et haolam at kinatan et bno yekido leman lo yawan kohamamim bro elainka kaye olam. Haleluya, 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 amen. Haleluya, 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 amen. Kikoam, Kikoam Elohai haolam ad kinatan ebno yekidom leman lo yaman
Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, syukur buat kasih setiamu, syukur buat kebaikanmu. Haleluya, kami memuji kebesaranmu, kami agungkan tinggikan namamu. Siapakah yang seperti kau Tuhan Yahweh? Sebab kau yang besar, kau yang perkasa dalam segala perbuatanmu. Biarlah semua bangsa akan mengaku, Yahweh lah Tuhan, Yahweh lah Raja. Terima kasih Tuhanku, terima kasih ya Bapakku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Oh Tuhanku, terima kasih Bapa. Sungguh Kau baik. Milo iraka Adonai, velo iten kavod lesimka. Dolim venim laima
Eka Adonai. Koha Goim Yahweh Istakavu Levaneka Ki atam lewatkan aduh La Yosef al-Haki sevelase Praga kavut faus Leolam fain Beimru Amin Milo iraka Milo iraka Adonai Velo yiten kavod lesimkan Olim beniflaim Eka Adonai. Koha Goim Yahweh Istakavu Levaneka Ki atam lewatkan kados La Yosef al-Haki sevelasem Raka kavut maus Leolam fain Beimru La Yosef al-Haki sevelasem Raka kavut maus Leolam fain Beimru Amin Haleluya Terima kasih Tuhan Sebab Kau yang layak disembah Bagi Yahweh yang duduk di tahta Bagi Yesus anak domba Paskah Kiranya berkat kehormatan dan kekuatan Sampai selama-lamanya Hanya bagi Yahweh Sebaot Haleluya 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 Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fear relieved.
chains are gone, I've been set free. Yahweh, my Savior, has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace, amazing grace, amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears believe. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. Yahweh, my Savior, has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. Yahweh, Yahweh, my Savior, has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. Yahweh, my Savior, has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, sebab begitu besar anugerah-Mu bagi kami. Kami yang takut, Kau berikan kami kekuatan dan keberanian untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kau layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu. Semua itu karena korban anak domba Paskah dalam Yeshua HaMasyiah, yang kami percaya telah mati 2000 tahun yang lalu, membayar lunas hutang dosa kami dan menebus hidup kami, membawa kami dari gelap pada terang-Mu yang ajaib.
Kami sekarang hidup berkemenangan, hidup berkelimpahan. Kami merdeka, kami sudah sembuh, kami sudah bebas, kami sudah bangkit. Dan itu terjadi atas kami semua. Rantai-rantai kemiskinan, penderitaan, sakit penyakit sudah dilepaskan, sudah hilang demi nama Yahweh dahsyat. Dan biarlah hujan berkat-Mu, hujan pemulihan, hujan kesembuhan, hujan terjadi atas kami, jemaat-Mu GPR, haleluya. Atas siapapun yang menyaksikan melalui Facebook dan juga YouTube, terjadi kesembuhan bagi mereka semua, terjadi keselamatan, terjadi kemerdekaan finansial. Kami bangkit dan jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh nyata kuasa-Mu, nyata perbuatan tangan Tuhan Yahweh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar para aliyah-Mu akan membacakan, memasmurkan firman-Mu. Kau urapi para aliyah-Mu, para hamba-hamba-Mu. Kami juga akan mendeklarasikan firman-Mu, Torah-Mu, pengajaran-Mu, menjadi terang or bagi langkah kaki kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah tengah-tengah kami, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita bacakan Mazmur Markus 12 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan tidak ada yang lebih. Ada kedua hukum ini. Keluaran 20 ayat 3 sampai 17, demikian firman Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Saya persilahkan para aliyah. Ibu Yakub
bisa gantikan Ibu MC Nipar? Oh sudah, kok tiba-tiba ada? Kapan munculnya? Ibu MC Barani berarti. Mohon maaf. Perasaan tadi cuma ngeliat 2, kenapa jadi 3 gitu. Haleluya. Pembacaan Hallel terambil dari Mazmur 12 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Bapa Yahweh menolong orang miskin. Untuk pemimpin bidua, untuk pemimpin musik, menurut nada yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Yahweh, selamatkanlah, karena orang-orang yang saleh telah habis, karena orang-orang yang setia telah hilang dari antara anak-anak manusia. Mereka masing-masing membicarakan kesia-siaan dengan sesamanya. Mereka berbicara dengan bibir manis dan hati bercabang. Biarlah Yahweh mengerat semua bibir manis dan lidah yang berbicara besar, yang berkata, dengan lidah kami akan menang. Bibir kami adalah milik kami. Siapakah Tuhan atas kami? Karena penindasan atas orang yang miskin dan keluhan orang yang berkekurangan, maka aku akan bangkit. Yahweh berfirman, aku akan menyediakan keselamatan bagi yang mendambakannya. Firman Yahweh adalah firman yang murni, bagaikan perak yang dimurnikan dalam perapian tanah, dimurnikan sampai 7 kali. Ya Yahweh, Engkau memeliharanya, Engkau menjaga mereka dari generasi ini selama-lamanya. Amin. Pembacaan Torah diambil dari kitab Keluaran 12 ayat 21 sampai 32. Beginilah firman Tuhan. Tanda darah yang meluputkan. Dan Musa menyatakan kepada semua tua-tua Israel dan berkata kepada mereka, pilihlah dan ambillah bagimu kawanan domba menurut kaum-kaummu, dan sembelihlah Paskah itu. Dan kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya ke dalam darah yang ada dalam pasu. Dan dari darah yang di dalam pasu itu, kamu harus melaburkannya pada ambang pintu dan pada kedua tiangnya. Dan kamu janganlah seorang pun keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Dan Bapa Yahweh akan melihat untuk memukul orang-orang Mesir, dan dia akan melihat darah pada ambang dan pada kedua tiang pintu itu. Dan Bapa Yahweh akan lewat di atas pintu itu, dan dia tidak akan mengizinkan si pembinasa masuk ke dalam rumahmu untuk memukulmu. Dan kamu harus memelihara hal ini sebagai ketetapan bagimu dan bagi anak-anakmu sampai selamanya. Dan akan terjadi ketika kamu masuk ke dalam negeri yang akan Bapa Yahweh berikan kepadamu, seperti yang telah Dia firmankan, maka kamu harus memelihara ibadah ini.
Dan akan terjadi ketika anak-anakmu bertanya kepadamu, apa maksudmu dengan ibadah ini? Maka kamu harus mengatakan, kurban Paskah itu adalah bagi Bapa Yahwe yang lewat di atas rumah-rumah Bani Israel di Mesir, ketika dia memukul orang-orang Mesir tetapi meluputkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah umat itu dan mereka bersujud. Kemudian pergilah Bani Israel dan mereka melakukan seperti yang telah Bapa Yahwe perintahkan kepada Musa dan Harun. Demikianlah mereka melakukannya. Dan terjadilah pada tengah malam, maka Bapa Yahwe memukul setiap anak sulung di tanah Mesir, mulai dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai anak sulung orang tawanan yang ada di dalam rumah penjara, juga setiap anak sulung hewan. Dan malam itu bangunlah Firaun dan hamba-hambanya dan semua orang Mesir. Dan terjadilah jerit tangis yang dahsyat di Mesir, karena di sana tidak satu pun rumah yang tidak ada yang mati. Dan malam itu ia memanggil Musa dan Harun serta berkata, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah rakyatku, baik kamu maupun Bani Israel, dan pergilah serta layanilah Bapa Yahwe seperti yang kamu katakan. Bawalah juga kawanan dombamu maupun kawanan lembumu seperti yang telah kamu katakan, dan pergilah, maka kamu pun telah memberkati aku. Amin. Pembacaan Haftarah dari Yosua 3 ayat 5 sampai yang ke-7. Demikianlah firman Bapa Yahwe. Lalu Yosua berkata kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, karena besok Yahwe Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di antara kamu. Juga Yosua berkata kepada para imam itu dengan mengatakan, angkatlah tabut perjanjian itu dan berjalanlah di depan umat. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan umat itu. Dan Yahwe Tuhan berfirman kepada Yosua, hari ini aku akan mulai membuat engkau terpandang di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka akan mengetahui bahwa sama seperti dahulu aku ada beserta Musa, sekarang aku ada besertamu. Amin. Pembacaan Brikadasa yang terambil dari Yohanes 19 ayat 31 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Lambung Yesua ditikam. Kemudian agar mayat-mayat itu tidak tetap di atas salib pada hari Sabat, karena itu adalah hari persiapan, sebab hari itu adalah hari Sabat yang agung, maka mereka meminta kepada Pilatus agar kaki-kaki mereka dipatahkan dan mereka harus dibawa pergi. Lalu tanggallah para prajurit dan benar-benar mematahkan kaki-kaki orang yang pertama dan orang yang lain yang disalibkan bersama dia. Namun ketika tiba pada Yesua, saat mereka melihat dia sudah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Akan tetapi seorang dari para prajurit itu menikam lambungnya dengan sebuah tombak, dan seketika itu keluarlah darah dan air. Dan orang yang melihat telah bersaksi, dan kesaksiannya itu benar, dan dia sudah mengetahui bahwa dia mengatakan yang benar supaya kamu dapat percaya, sebab hal-hal itu telah terjadi supaya kitab suci dapat digenapi. Tidak satu pun tulangnya akan dipatahkan. Dan lagi bagi yang lain kitab suci berkata, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Dan setelah hal-hal itu, Yusuf dari Arimatea yang menjadi murid Yesua tetapi dengan sembunyi-sembunyi karena takut akan orang-orang Yahudi,
dia meminta kepada Pilatus agar dapat mengambil mayat Yesua. Dan Pilatus mengizinkannya, lalu ia datang dan mengambil mayat Yesua. Dan datanglah juga Nikodemus, orang yang datang kepada Yesua pada malam hari yang pertama itu, sambil membawa campuran minyak mur dan gaharu, kira-kira 100 litra. Lalu mereka mengambil mayat Yesua dan membalutnya dengan kain linen bersama rempah-rempah sebagaimana adat yang berlaku pada orang-orang Yahudi untuk mempersiapkan penguburan. Dan di tempat di mana dia telah disalibkan ada sebuah taman, dan di taman itu terdapat sebuah kuburan yang baru, di dalamnya belum pernah seorang pun dikuburkan. Oleh karena itu, berhubung hari persiapan orang-orang Yahudi, karena kubur itu dekat, maka mereka membaringkan Yesua di sana. Amin. Kudus, kudus, kudus Habi Yahweh, sebab bela kula iskipul. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, yang Maha Kudus. Oleh para ahli-Mu Tuhan di Syabat Gadol ini memasmurkan Torah-Mu, pengajaran-Mu. Berkatilah Tuhan anak-anak-Mu secara pribadi, keluarganya, orang yang Dia kasihi, orang yang mengasihinya dimanapun mereka berada Tuhan. Izinkanlah Tuhan hamba-Mu lihat perbuatan-Mu yang ajaib. Berserah mereka dalam tangan Tuhan. Terberkatilah Engkau kekal sepanjang zaman segala abad. Haleluya Bapa, haleluya. Amin. Haleluya. Sahabat Salom, Bapak Ibu Saudara terkasih, sudah siap untuk memuji Tuhan? Luar biasa. Mari kita semua untuk bangkit berdiri. Sukacita melimpah, meluap di hati kita semua pada hari ini. Karena Tuhan sudah memberikan bibir, mulut untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan Yahweh. Hunatan lies fatai. Gunatan lies fatai, ahai, et sirat femilotai, ahai, esakoli el Elohai, tehilala Adonai, ahai, oh, tehilala Adonai. Gunatan liet yadai, ahai, Rahen avila mememai, ahai, esakapa el Elohai, MK askapla Adonai, ahai, oh, MK askapla Adonai. Hunatan li et kolele, ube kolele, aleloto. Bekoli vive, kol nafsi ve, kol meodi, arome mesmo. Unatali, et kolele, ube kolele, aleloto. Bekoli vive, bekol nafsi ve, kol meodi, arome mesmo. Hunatan liet raglai, ahai, feso meret seadai, ahai, ukseru kohato valai, Agdis makola Adonai, ahai, oh, Agdis makola Adonai.
ubekolele aleloto bekolibibe kol napsibe kol meodi arome mesmo tunatali ekolele ubekolele aleloto bekolibibe kol napsibe kol meodi arome mesmo. Ada sukacita luar biasa. Kita adalah pengantin perempuan yang siap dijemput oleh mempelai laki-laki Yesua Hamasia. Harua vehakala. Harua, harua vehakala omrimu, harua vehakala omrimu, harua, harua vehakala omrimu, harua vehakala omrimu, hasomea, hasomea, yomarna, yomarna bo, hasomea bona, ekhavezi kana, maim kaim kinam, maim kaim kinam. Haleluya. Harua vehakala omrimu, harua, harua vehakala omrimu, harua, harua vehakala omrimu, harua vehakala omrimu, hasomea, hasomea, yomana, yomana bo, hasomea bona, ekhavezi kana, maim kaim kinam, maim kaim kinam, hasomea, hasomea, yomarna, yomarna mo, hasomea bona, ekhavezi kana, maim kaim kinam, maim kaim kinam, maim kaim kinam, maim kaim kinam. Haleluya. Woo. Saya persilakan untuk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Sudah siap menjadi mempelai perempuan? Perlengkapi dengan Torah, perlengkapi dengan pengajaran. Dan sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami terus diperlengkapi, kami terus dibukakan tentang kebenaran firman-Mu, tentang Torah-Mu. Apa yang kami belum ketahui sampai kemarin, hari ini akan dibukakan. Hari ini akan terbuka buat kami. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Simka kados, oh El Elyon, Atagibor, oh Shar Shalom, Beha'efta, Adon La'ad, Kile Olam, Simka Yahweh Kudus Maha Tinggi, Batu Karang, Raja Damai. Ku percaya selamanya hingga kekal. Namamu Esa, oh Yahweh, penyelamatku, oh Tuhanku, ku bermasmur, kekuatanku, kau kemenanganku, setiap Yahweh, oh Yahweh, Malki Masia, Malki Masia, oh El Elyon, Lekasih, oh Shar Shalom, Beka Batati, penyelamat, oh Yahweh, penyelamatku, oh Tuhanku, ku bermasmur, kekuatanku, kau kemenanganku, setiap waktu ku menunggu, setiap waktu ku menunggu, setiap waktu ku menunggu. Saya persilakan Bapak Gembala berdoa buat anak-anak sekolah Sahabat dan juga menyampaikan firman Tuhan. Haleluya.
Borua Eloha Umale nafsi Arekotanu kelani Rabekanu hafetsi Ananu matsminim otalavu Baruch haba Baruch haba Dua Eloha Baruch haba Baruch haba Welcome Spirit of God. Musik jalan terus. Bapa, Engkau melihat Tuhan anak-anak sahabat yang dihantar di bait-Mu ya Tuhan. Orang tua yang menanti-nantikan kasih sayang-Mu Bapa. Untuk anak yang Kau titipkan, keturunan yang Kau berikan. Bapa Yahweh yang Maha Mulia, ke bait-Mu Tuhan dibawa anak-anak ini Tuhan. Engkau yang sanggup Bapa memberkati anak-anak ini Bapa. Berkenanlah Kau Tuhan. Bapa, meteraikan nama-Mu pada minyak urapan ini. Termeterailah nama-Mu pada dahi kami, pada dahi keturunan kami Bapa anak cucu kami. Bapa yang Maha Kudus, nama-Mu yang Maha Mulia, nama-Mu yang perkasa, dahsyat, agung dan Maha Kudus. Bapa, biarlah itu termeterai pada setiap dari anak-anaknya Bapa. Engkau menjamah pribadi lepas pribadi anak-anak Tuhan. Masa depan mereka dalam tangan-Mu yang Maha Kuasa. Engkau akan mengadakan perbedaan antara orang fasik dengan orang-orang yang bersandar bergantung kepada-Mu. Oh Bapa Yahweh yang mulia, jamalah anak-anak ini Tuhan satu persatu. Berkenanlah Engkau Bapa memberkati anak-anak sekolah sahabat ini. Terima kasih Bapa Yahweh, syukur. Hamba akan lakukan perintah-Mu Bapa Yahweh. Nafsi Adekotan keladi Rabeka Numa Fetsim Ananu Mas Minimota Lafo Baru Kaba Baru Kaba Eloha Baru Kaba Baru Kaba Welcome Spirit of Yah. Borua Eloha Umale Nafshi Adrekotanu Kela Rabekanu Hafetsim Ananu Mas Minimota Lafo Baru Kaba Baru Kaba Rua Eloha Baru Kaba
Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Dimuliakanlah Engkau Tuhan melalui kehidupan anak-anak Bapa. Engkau alirkan berkat kedua orang tua mereka, orang tua yang Kau berkati Bapa, untuk disalurkan kepada anak-anak ini. Juga melalui orang lain yang Kau tentukan untuk memberkati anak-anak ini Bapa. Tuhan, ku mohon padamu Bapa, biarlah serapim malaikat-Mu menjaga, melindungi mereka sebagai biji mata Tuhan, harta kesayangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yahweh. Baru kata Yahweh el melek Allah melek hamlakim malakar kamim hagadol lelam fire. Terberkatilah Engkau Bapa firman kudus. Haleluya Bapa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih, saya mengucapkan selamat datang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi. Dalam rangka kita hari ini merayakan Pesak 14 Nisan 5783. Berbahagialah saudaraku yang datang di Sabat Gadol ini, sebab oleh karena kasih anugerah Tuhan saudara dapat hadir di tempat ini. Puji nama Tuhan. Saudara kasih, kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala dulu. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang mulia, sehubungan dengan hari raya Pesak, hari raya yang mulia ya Tuhan. Hari ini Bapa, berkenanlah Kau Tuhan menyampaikan dabar-Mu, sabda-Mu, beri kami pengertian Tuhan, supaya Bapa dipermuliakan dalam hidup kami Tuhan. Biar Roh Kudus tuntun kami, bimbing kami, pegang tangan kami Bapa. Berkenan Kau Tuhan, layakkan kami Tuhan hari ini Bapa untuk menikmati sabda-Mu, karena dabar-Mu adalah terang suluh bagi jalan hidup kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Demi nama Putra-Mu Yesus Masih Adon Biar Roh Kudus, hamba berdoa mengucap syukur kepada-Mu Bapa yang Maha Mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang siap dengarkan firman Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita buka dalam Keluaran pasal yang ke-12. Keluaran 12 ayat 1 sampai ayat ke-14. Ayat 1 saudara, ayat 2, ayat 14 kita akan bersama-sama. Keluaran 12. Keluaran 12. Ya. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yahweh kepada Mose dan Harun di tanah Mesir. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu tidak boleh ambil domba atau kambing. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang alas pada
rumah-rumah di mana orang memakannya. Janganlah kamu memakannya mentah ataupun direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Bapa Yahweh. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Sama-sama. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan Yahweh turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Amin. Berbahagialah saudara yang membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mempercayainya, dan mau melakukannya. Firman Tuhan berkata, hari raya ini harus engkau rayakan selama-lamanya turun-temurun. Oh, hari ini sudah yang kasih saudara ada duduk memenuhi perintah Bapa Yahweh. Saudara datang untuk merayakannya, berbahagialah saudara yang datang merayakannya hari ini. Berbahagialah saudara, karena tidak semua orang hal ini disingkapkan rahasia kebenaran ini. Bapa melakukan perkara dahsyat dan ajaib. Hari raya Pesak, hari raya Paskah adalah hari raya yang sangat penting. Hari raya Pesak atau hari raya Paskah adalah hari di mana Bapa menentukan keperkasaannya. Hari di mana Bapa mau membebaskan umat pilihannya. Bapa melakukan perkara yang sangat dahsyat. Hari Paskah adalah di mana Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia membela umat yang Dia kasihi, umat yang Dia pilih, umat yang Dia mau bawa untuk masuk kepada tanah perjanjian yang disediakannya. Saudara yang kasih, kita merayakan Pesak karena kita percaya sebagaimana Bapa menuntun bangsa Israel dengan penuh kuasa, penuh keajaiban dan kemuliaan. Saudara dan saya juga di masa sekarang Tuhan terus menuntun saudara. Tuhan sudah melepaskan kita dari perbudakan dosa, saudara yang kekasih. Orang Israel dilepaskan dari perbudakan secara jasmani dan juga perbudakan secara rohani. Mereka dibuat menjadi tukang batu, mereka dibuat menjadi pekerja-pekerja rodi. Mereka adalah orang-orang yang sangat tertekan di tanah Misraim.
jeritan umatnya sampai kepada Bapa. Bapa mengutus Musa untuk melakukan perkara dahsyat dan ajaib. Saudara yang kekasih, Bapa Yahweh punya rencana yang indah. Bapa Yahweh berkata kepada Musa, katakan kepada Firaun, bebaskan umatku supaya mereka beribadah kepadaku. Tapi Firaun tidak mau bebaskan. Berkali-kali Tuhan melakukan perkara ajaib. Dari tulah yang pertama sampai tulah yang terakhir. Padahal dari tulah pertama sampai tulah yang ke-9 bukan tulah yang main-main, saudara yang kekasih. Kedahsyatan-kedahsyatan. Tapi ketika tulah yang ke-10, saudara yang kekasih, sebagaimana kita melihat Bapa melakukan perkara yang sangat mengerikan, yaitu semua anak sulung dibinasakan. Anak sulung secara anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Tujuan Bapa membebaskan umat Israel adalah supaya mereka beribadah dengan bebas, beribadah dengan sukacita. Tujuan Bapa untuk membebaskan umat Israel ada semata-mata adalah karena Bapa sangat menyukai, sangat menyenangi kalau umatnya beribadah dengan sukacita. Ketika mereka berada di tanah Misraim, mereka diperbudak, mereka tidak bebas beribadah. Kalau saudara baca sebelumnya bagaimana Tuhan berkata kepada Firaun berkali-kali setiap dari tulah pertama, kedua dan seterusnya, Bapak-bapak berkata, sampaikan kepada Firaun, bebaskan supaya umatku beribadah. Jadi kalau ada saudara kita yang tidak mau beribadah, dia sangat tidak mengerti keinginan Tuhan. Kalau ada umat Tuhan yang tidak senang beribadah atau malas beribadah, sangat-sangat bertentangan dengan keinginan Bapa. Ketika mereka keluar dari tanah Misraim menuju tanah perjanjian, ketika mereka sudah sampai di tanah perjanjian, mereka mendapatkan berkat yang berlimpah. Sekali lagi mereka datang membawa hasil untuk menyenangkan hati Tuhan. Semua dalam kerangka beribadah. Saudara kekasih, beribadah adalah kesukaan Bapa Yahweh kepada umat yang mengasihinya. Beribadah adalah titik poin yang terpenting dalam kehidupan manusia di mata Bapa Yahweh. Itu sebabnya saya selalu berkata, jangan tinggalkan ibadahmu. Jangan tinggalkan persekutuanmu. Jangan tinggalkan untuk berjemaah. Hari Sabat, hari di mana Bapa disukakan. Saudara boleh melakukan aktivitas selama 6 hari. Tapi hari ke-7, saudara harus beribadah. Hari ini adalah Sabat Gadol. Setiap hari raya, 7 hari raya, itu disebut apa? Sabat Gadol. Artinya Sabat besar. Pesak adalah hari penyelamatan pada bangsa Israel. Firman Tuhan mengatakan supaya mereka menyediakan domba. Tanggal berapa tadi disediakan? Tanggal 10.
ya. Jangan sampai saudara baca tapi tidak mengerti, ya. Bagaimana domba itu ditangkap, disediakan di tanggal 10 Nisan. Kemudian domba itu tidak bercacat celah. Domba yang diambil sedemikian rupa untuk menyukakan hati Tuhan. Saudara kekasih, ada korban domba yang akan disembelih. Disembelih tanggal berapa? Tanggal 14 Nisan, pada petang, ya, senja, pada senja hari. Jadi senja itu sudah menjelang, sudah mau gelap, ya. Senja itu sudah mau gelap. Kalau masih terang belum senja. Jam 3, jam 4 itu masih terang, belum senja. Senja itu sekitar jam 5, tengah 6 sudah mulai redup, itu namanya senja. Dan ketika senja, maka disembelihlah domba Paskah. Lalu apa katanya? Maka darahnya ditaruh di mana? Dipasu dulu, baru ambil hisop, lalu dioleskan di mana? Di ambang-ambang pintu. Ya. Kita sudah dari kecil sudah diajarin, ya. Kita harus mengetahui bagaimana sejarah ini. Bagaimana Bapa memandang darah anak domba. Pada hari raya Paskah, ketika Yesus ada di dalam dunia, Yesus dipersembahkan sebagai anak domba Paskah. Itu sebabnya kitab Injil mencatat Yesus dipersembahkan sebagai domba Paskah yang tersembelih. Ada korelasi antara anak domba yang disembelih di tanah Mesir sampai kepada kedatangan Yesus yang dikorbankan sebagai anak domba, itu tersembelih, itu darahnya tertumpah pada tanggal 14 Nisan, ya. Itu ada benang merahnya, ada kaitannya, ada linknya, saudara yang kekasih. Itu sebabnya saudara, tidak saya suruh saudara, kita tidak ada saya suruh untuk ngambil domba hewan. Karena Yesus sudah dikorbankan sekali untuk selamanya. Tapi kita harus mengerti bagaimana Bapa menuntun umat Israel sampai kepada saudara dan saya pada zaman ini. Anak domba Paskah itu tetap memegang hal yang sangat penting dalam keimanan kita. Kita meyakini, percayai bahwa pengorbanan Yesus sebagai anak domba yang tersembelih adalah korban yang harum bagi Bapa Yahweh. Apa saudara kasih? Korban yang harum. Coba kita baca dalam Efesus pasal 5. Kita tinggalkan dulu Keluaran 12 ini. Efesus pasal 5 ayat 2 dan 1 Korintus 5 ayat 7. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Efesus pasal 5 ayat 2. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Hamasiah Yesua juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Bapa Yahweh. Ada linknya. Anak domba yang disembelih dipasang di cenang-cenang pintu pada 14 Nisan,
dan Yesua disalibkan, darahnya tertumpah itu pada tanggal 14 Nisan. Karena tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah anak domba. Bapa menetapkan harus ada darah. Itu sebabnya saudara yang kasih, saudara mengimani, beriman akan pengorbanan Yesus, tidak lagi memotong menyembelih domba, tetapi mengimani apa yang Yesus kerjakan. Jadi Yesus adalah domba Paskah yang sempurna, yang tidak bercacat celah, sekali untuk selama-lamanya. 1 Korintus 5 ayat 7. Coba kita baca. 1 Korintus 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Hamasi. Ada korelasi, ada benang merahnya, ada linknya. Ragi harus dibuang dalam setiap rumah tangga sampai kepada perjanjian baru. Brit Kadasa berkata, buanglah ragi. Ketika Bapak berbicara kepada Musa, Musa katakan jangan ada ragi di rumahmu. Ragi berbicara tentang dosa. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Hamasi. Saudara yang kekasih, ketika darah itu tertumpah, ketika ragi itu dibuang, ada pribadi-pribadi yang baru. Ada kehidupan yang baru. Ketika umat Israel, setelah mereka membanggang anak domba, mereka memakan, dipanggang dengan tergesa-gesa, dengan pinggang yang berikat pinggang dan kemudian kaki yang berkasut. Mereka makan secara terburu-buru, yang menandakan mereka segera meninggalkan hidup lama, berbicara tergesa-gesa, segera meninggalkan hidup yang lama. Mereka mau masuk dalam fase kehidupan yang baru. Oh, saudara kekasih, ini rencana Tuhan untuk saudara dan saya. Bapa mau membawa saudara dan saya untuk menikmati kehidupan yang baru, kehidupan yang terbebas dari belenggu kuasa dosa, kuasa kegelapan. Sehingga ketika kita terlepas dari belenggu kuasa kegelapan, kuasa dosa, maka saudara akan bisa melakukan apa yang menyukakan hati Bapa. Apa yang menyukakan hati Bapa? Yang menyukakan hati Bapa ketika saudara melakukan apa yang Bapa perintahkan. Saudara akan betah di rumah Tuhan. Saudara akan tertambat di bait Tuhan. Ibu Gembala bilang, saudara akan bertumbuh sebagai pohon korma dan pohon aras ketika terlepas dari belenggu-belenggu itu. Ketika umat Israel terlepas dari penjajahan Firaun, penjajahan pekerja rodi, penjajahan yang tidak bisa mereka dengan leluasa untuk beribadah. Dan Bapa berkata, lepaskan umatku, biarkan mereka beribadah. Saudara yang kekasih, Tuhan berbicara tentang ibadah itu sangat penting, saudara yang kasih. Karena apa? Ibadah itu mengandung janji. Ibadah itu adalah suatu keindahan. Ketika saudara mau beribadah, ada satu harga yang saudara harus bayar. Coba kita baca dulu Keluaran 8. Tadi yang apa yang saya sebut-sebut tadi, supaya saudara
mendengarkan berdasarkan firman Tuhan. Kita baca Keluaran 8 ayat 1 dan 2. Sudah dapat semua? Oke, kita akan baca bersama-sama saja. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Berfirmanlah Bapa Yahweh kepada Mose, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Yahweh, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadamu. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulai seluruh daerahmu dengan katak. Saudara yang kekasih, itulah terus berjalan. Tapi satu tujuan Bapa tadi apa? Supaya beribadah. Saudara merayakan Pesak tujuannya apa? Supaya beribadah. Bukan hanya sekedar mengingat-ingat bahwa oh Bapakku hebat, Bapa Yahweh dahsyat, melakukan perkara ajaib bagi umat Israel. Bukan hanya sekedar itu. Bukan sekedar mengenang. Tapi di balik semua perayaan ini tujuan Bapa adalah supaya kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Itu main goalnya. Itu setting yang Bapa mau, yang Bapa buat supaya tercapai apa yang menyukakan hati Tuhan. Saudara, supaya beribadah. Tidak mudah beribadah, saudara. Kalau tidak ada kerendahan hati, tidak akan bisa. Kalau saudara tidak mau berusaha seperti apa yang Bapak katakan, beribadahlah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa, lalu dengan segenap apa? Kekuatan. Ada extra power. Ada energi yang harus dikeluarkan. Ada sacrifice, ada pengorbanan di situ. Saudara yang kekasih, Tuhan memang selalu kasih free will, hak bebas. Tapi Roh Kudus berbicara kepada saudara. Ada roh si Lucifer, roh iblis, tapi ada roh Bapa yang mengingatkan kita supaya kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Apa artinya beribadah dengan sungguh-sungguh? Beribadah dengan sungguh-sungguh adalah dengarkanlah tuntunan Tuhan. Dengarkanlah kehendak Bapa Yahweh. Yang saudara mau bawa apa kepada Tuhan? Tubuh kita. Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan hidup, kudus dan berkenan kepada Bapa Yahweh. Kemana dibawa? Ke bait Tuhan. Memberikan hati kita yang dimurnikan. Bukan hati yang busuk, saudara yang kasih. Saudara datang ke bait Tuhan itu memberikan hatimu yang tulus. Bukan hati yang bengkok. Bukan pikiran yang jahat. Saya pernah dengar ada orang yang belajar Judaisme. Dia bilang, bawalah persembahan tubuhmu, bawalah hatimu yang jahat, yang jorok, yang jijik, jadi persembahan kepada Tuhan. Aduh, itu pengajaran sesat. Ya, sekalipun dia bilang dia belajar dari Judaisme, dia belajar dari Rabbinikal, itu tidak baik, tidak tepat. Yang saudara bawa persembahan hidup, kudus dan berkenan. Ya, saya sekarang zaman medsos ini banyak pengajaran. Ya, saudara dengar pengajaran di bait Tuhan di tempat ini. Jangan saudara asal terima pengajaran. Bapa Yahweh membawa bangsa Israel keluar dari tanah Misraim
supaya mereka menjadi umat kesayangan Tuhan, umat yang menyukakan hati Tuhan. Ketika Tuhan membawa mereka dan mereka menikmati hasilnya, Bapa Yahweh bilang, dari hasil pertama kau jangan lupakan Bapamu, jangan lupakan Tuhan yang memberikan itu. Harus ada ucapan syukur. Ketika engkau mendengarkan ajaran Tuhan ini, engkau akan berkata sebagai anak Bapa, Bapa terima kasih buat rancanganmu. Bukannya saudara berkata, aduh, berarti aku harus memberi. Tidak boleh ada penolakan atas kehendak Bapa Yahweh. Tidak boleh ada penolakan kepada ketetapan Bapa Yahweh. Bapa Yahweh memberi saudara hidup, Bapa Yahweh memberkati saudara dan saya, harus ada ucapan syukur. Dan ucapan syukur itu diberikan dengan apa? Dengan ikhlas, tulus hati. Coba kita buka dulu Mazmur 11. Mazmur 11, saya teringat bagaimana Tuhan suka dengan orang yang tulus hati. Mazmur 11, saudara buka. Mazmur 11, ayat yang ke-9, ayat yang terakhir. Tujuh, saya kurang jelas melihat mata saya. Ayat yang ke-7, ya, ayat yang terakhir, ya. Kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Sebab Bapa Yahweh adalah adil dan Ia mengasihi keadilan orang yang tulus akan memandang wajahnya. Saudara datang ke gereja harus dengan hati yang tulus. Ada sacrifice yang saudara beri, ada pengorbanan. Mulai dari rumah, mempersiapkan waktu, mempersiapkan segalanya, ya, untuk datang ke bait Tuhan. Saudara mempersiapkan semua. Sampai di sini saudara harus bersuka cita, harus bersyukur. Kenapa bersuka cita? Karena bertemu dengan Bapa Sang Pencipta kita. Saat ini Bapak open house, Dia hadir bersama kita. Setiap Sabat Bapak hadir. Tapi dikatakan orang fasik itu dia tidak tahan, ya. Kumpulan orang-orang yang fasik di kumpulan orang benar tidak tahan. Mereka ibarat apa namanya? Seperti orang yang terpanggang mereka. Mereka akan gelisah. Dan mereka akan mental sendiri. Kenapa? Karena gelisah. Firman Tuhan bilang orang fasik itu tidak tahan dalam perkumpulan orang benar. Saudara pernah baca ayatnya? Ya, saya pesan saudara, harus saudara baca firman Tuhan, ya. Harus khatam dari Kejadian sampai Wahyu, harus khatam, harus selesai. Saudara harus berusaha, ya, supaya nanti satu kali Bapak tetap ingatkan saudara apa yang disampaikan. Oh iya, saya pernah baca itu, kalimat itu. Saudara harus. Jadi Bapa melepaskan bangsa Israel tujuannya dulu untuk apa? Untuk beribadah, untuk menikmati hadirat Tuhan dengan hati yang tulus. Saudara datang harus dengan hati tulus. Saudara memberi harus dengan hati tulus. Ya, Bapa tidak pernah paksa. Apalagi saya. Tidak ada hamba Tuhan di sini memaksa saudara. Kalau saudara memberikan dengan terpaksa, itu akan sia-sia. Tapi kalau saudara memberi dengan tulus, dengan benar, dengan sesuai dengan apa yang maunya Tuhan, Bapa akan menjamin hidup saudara. Ya, tidak ada guna yang saudara memiliki apapun di dunia ini kalau jiwamu binasa. Ya, Matius 16 ayat 23 sampai 26, umatku binasa. Ya, dia binasa jikalau dia tidak mengenal Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh bilang, tidak ada gunanya kau miliki apapun di seluruh dunia, kau miliki harta dengan bermiliar-miliar, kekayaan yang berlimpah-limpah. Tapi kalau jiwa binasa, Bapa katakan,
tidak ada gunanya, sia-sia dan sangat mengerikan. Ya, takutlah akan Bapa Yahweh. Kalau saudara takut akan Bapa Yahweh, maka Paskah itu mempunyai arti. Kalau saudara mencintai Bapa Yahweh dan saudara mau melakukan apa yang menyukakan hati Bapa dengan mengimplementasikan, saudara hadir di bait Tuhan, maka Pesak itu mempunyai arti dalam hidup saudara. Karena Pesak itu tujuannya apa tadi? Supaya umatku beribadah. Main goalnya itu. Ya, kalaupun kita merayakan, mengenang, nanti kita mengenang bagaimana tentang kepahitan umat Israel. Nanti kita akan makan sayur pahit. Oh, betapa pahit kehidupan mereka. Ya. Bahkan digambarkan sampai menitik air mata. Ya. Kalau mengenang itu, bagaimana pahitnya mereka dalam perjalanan. Selama di tanah Misraim, dalam perjalanan, dalam proses itu, ada proses yang mereka lalui untuk sampai kepada tujuan. Ada proses, processing. Ya, dan proses itu setiap pribadi saudara dan saya harus kita lalui. Ya, jangan ada yang menolak. Ditanam di bait Tuhan, berada di bait Tuhan adalah momen-momen di mana saudara diisi dengan damar Tuhan, dengan kebenaran Tuhan. Ya. Dan Bapa Yahweh mencintai apa tadi? Ayat 11. Cintai apa? Keadilan, mengasihi. Mengasihi itu artinya mencintai, artinya menyukai, sangat senang. Ya. Bapa akan menyukai ketika saudara, menyukai pribadi-pribadi saudara ketika saudara ada selalu dalam posisi ibadah. Beribadah di bait Tuhan dan ketetapan Bapa Yahweh saudara lakukan apa yang menyukakan hatinya. Ya, saya berharap saudara terus mau berhubungan, bergaul karib dengan Tuhan. Salah satu bergaul karib dengan Tuhan apa? Tefillah. Berapa kali sehari? 3 kali sehari. 3 kali sehari. Apa masih jalan? Amin, haleluya. Ya, kalau nggak mengerti nanti tanya Ibu Gembala, ya. Tanya, ya, atau tanya ke saya boleh, ya. Kalau ada yang masih bingung, ya. Semua para nabi-nabi mereka tefillah 3 kali sehari, ya. Tefillah Sakarit, tefillah Mincha, tefillah Ma'arif, ya. Jalankan dengan hati yang tulus. Berikan waktumu. Berikan waktumu 1/10 dari kegiatan waktumu yang sibuk di tengah-tengah dunia dengan urusan sekuler. Harus ada waktu untuk Tuhan. Time, you must give your time to pray. Engkau harus beri waktumu untuk berdoa, ya. Gak bisa enggak, harus. Kalau mau jadi anak Tuhan, itu harus dilakukan, ya. Baru nanti Pesak itu mengandung arti dalam hidup saudara. Jadi Pesak bukan sekedar kita memperingatin saja, tapi implementasinya adalah dari hari ke hari. Ya, kita sudah dibawa keluar dari tanah Misraim, perbudakan dosa, sudah dibebaskan dengan kuasa darah anak domba Paskah, darah Yesua. Ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan ketika kita menyembah, bergaul karib dengan Bapa, maka saudara akan lihat keindahan. Saudara akan diperbaharui. Yang tadi suka marah-marah menjadi tidak suka marah-marah. Yang tadi pelit tidak pelit lagi. Yang tadi tidak pernah senyum bisa senyum. Ya. Indah saudara kasih. Ya. Suasana yang indah. Semua Tuhan bilang apa? Dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 8, pikirkan, lakukanlah semua yang indah. Kalau senyum indah enggak? Indah. Marah-marah indah enggak? Marah-marah indah enggak? Saudara yang kasih, anak Tuhan di sini harus dibentuk, ya. Semua yang indah itu pikirkan dan aplikasikan dalam hidupmu, ya. Ya. Ketika saudara mengaplikasikan, saudara
baca firman Tuhan, aplikasikan, Pesak itu memiliki poin bermakna yang penting dalam hidup saudara, ya. Jadi jangan pernah tinggalkan ibadah, ya. Ibrani 10 ayat 24-25, jangan tinggalkan persekutuanmu, jangan tinggalkan ibadahmu. Pemazmur Daud bilang berjemaahlah. Berjemaah itu artinya kumpul-kumpul seperti ini, ya. Inilah firman Tuhan. Rangkaian ibadah kita masih panjang. Saya berharap saudara menangkap, ya, korban Paskah itu adalah tujuannya untuk menyelamatkan saudara, untuk masuk dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru. Semua melalui apa tadi? Proses, ya. Jadi maulah diproses Tuhan, tinggallah di bait Tuhan, tertanamlah di bait Tuhan, supaya saudara bertumbuh, ya, bertumbuh dan berkembang, berbuah lebat bagaikan pohon korma dan pohon aras yang indah. Inilah firman Tuhan. Bapak Yahweh memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala.